Ya, ingin langsung ke Bang Trimedia Penjahitan, Wakil Ketua MKD DPR RI. Bang Trimedia, saya menggunakan diksinya itu dari pantun-pantun yang masuk di akun Instagram kami nih, Bang. Ini kurang lebih bunyinya seperti ini, Bang. Setelah dicium bunga harum, potnya pula warna hitam. Kalau DPR kebal hukum, pantas saja kasus arteria tenggelam. Lalu ada juga nih si pengirim yang berikutnya. Ke pesta ulang tahun sekalian makan-makan, tak disangka yang dimakan hanyalah rotan. Hukum harus tetap ditegakkan, tak memandang bulu serta jabatan. Bahkan juga ada pantun yang menarik-narik istilah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana MKD menyikapi komentar-komentar yang bergulir setelah kepolisian menghentikan kasus ini, Bang? Pertama, kita menghormati apa yang diputuskan oleh pihak kepolisian, ya, dengan argumen dari mulai Undang-Undang Dasar sampai dengan Undang-Undang 13 2019 soal MKD. Yang kedua, dari awal memang kami sudah memprediksi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Atria Dahlan ini adalah ranah MKD. Nah, yang ketiga, memang sudah ada laporan ke MKD terkait pernyataan yang disampaikan oleh Pak Atria Dahlan dalam rapat di Komisi 3 dengan Jaksa Agung beberapa waktu yang lalu. Sekarang, karena ini MKD mungkin sampai dengan Rebo depan lockdown, ya, karena ada beberapa staf dan anggota yang terkena corona. Nanti pada saat dibuka tentu kita akan bawa di dalam rapat pleno pimpinan dulu, rapat pimpinan. Setelah itu kita bawa dalam rapat pleno, karena selain soal laporan soal Pak Atria Dahlan, ada juga laporan-laporan lainnya terkait anggota dewan. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita masuk kepada tata beracara yang berlaku di MKD. Seperti itu, Mas Fadil. Oke. Ya. Jadi prosesnya untuk kasus Arteria Dahlan ini masih tertahan begitu Bang Trimet ya? Nanti masih akan dikaji lagi? Ya, bukan tertahan. Sekarang kan di beberapa media kan sudah disampaikan karena corona ini tinggi, kita lagi lockdown, bukan hanya MKD, tapi Komisi 1 juga lockdown, Komisi 3 juga lockdown, ya. Nah, setelah itu tentu kita periksa laporannya. Karena di MKD itu tidak ada laporan yang tidak diproses, Mas. Ya, tapi kembali ke pertanyaan yang tadi di awal Bang Trimedia, ya, mungkin bagaimana ya agar masyarakat juga sebetulnya sih kita berterima kasih sama Bang Zainal Arifin Muchtar tadi ya dengan menjelaskan, memaparkan sejarahnya hak imunitas parlemen itu seperti apa begitu. Tapi dari Anda sendiri yang ada di Senayan, mungkin apa mungkin narasi yang bisa ya sedikit banyak kita juga inilah Bang, maksudnya menghargai juga hak-hak yang lain yang mungkin merasa ingin keadilan ini setara gitu, Bang. Sebenarnya selain apa yang disampaikan oleh Pak Zainal Arifin tadi, kenapa ada hak imunitas di Indonesia? Karena tempo hari pada saat rezim Soeharto kita melihat bahwa anggota DPR ini kan hanya yes man. Dia takut dia di-recall, dia takut dia bicara bawa ke ranah pidana. Justru amandemen Undang-Undang Dasar itu di dalam pasal 20 ayat 3 itu memperkuat. Karena itulah dibuat dari mulai di Undang-Undang Dasar. Kemudian turunannya di Undang-Undang 13 2019, khususnya pasal 224 yang terkait imunitas. Dan itu rujukannya, betapa pentingnya hak imunitas itu. Nah, terkait, kan ini hanya berlaku di dalam persidangan, di dalam rapat dan di luar rapat terkait tugas dan kewenangan anggota dewan. Anggota dewan itu tugas dan kewenangannya apa? Ada 3. Pertama, pengawasan. Kedua, anggaran. Ketiga, legislasi. Di luar ketiga hal itu, mereka bisa diproses. Misalnya mereka melakukan pelecehan seksual, mereka melakukan tindakan anarkis kepada masyarakat, itu di luar tugas dan kewenangannya. Jadi dibatasi dalam konteks tugas dan kewenangannya saja yang boleh mereka memiliki hak imunitas. Itu di luar itu tidak ada hak imunitas bagi anggota DPR. Misalnya dia ke klub-klub malam, kemudian terjadi perkelahian, itu tidak masuk dalam hak imunitas anggota DPR. Tapi kalau di luar dia menyampaikan bahwa anggaran kejaksaan seperti ini, bahwa perilaku jaksa di daerah seperti ini, itu tidak ada masalah.
dalam konteks tugas dan kewenangannya. Apalagi misalnya kalau seorang anggota Komisi 3 terkait pasangan kerja Komisi 3, ada 16 pasangan Komisi 3, antara lain kepolisian dan kejaksaan, mungkin juga soal KPK, mereka menyampaikan itu tidak ada masalah. Jadi sangat rigid juga, bukan juga anggota DPR ini menjadi dewa yang bisa suka-sukanya, tidak juga. Terkait tugas dan kewenangannya. Itu yang harus diperiksa oleh pihak penyidik. Di luar itu memang ranahnya ranah etika. Oke, Bang Trimet, kalau saya mungkin bukan ingin mendahului MKD yang terhormat begitu ya, karena memang masih akan terus berproses setelah nanti lockdown ini dicabut lah begitu di lingkungan DPR. Tapi kurang lebih kalau yang saya tangkap berarti nanti hanya semacam kayak teguran kali ya, untuk memilih dan berhati-hati dalam bertutur, berucap, menggunakan diksi yang kalau bisa jangan sampai merugikan masyarakat sebagai konstituen anggota DPR. Nah begini, kalau di undang-undang di tata beracara MKD itu dan di undang-undang MD3 khususnya di pasal 58 ya, peraturan DPR, MKD bisa memutuskan dari sanksi teringan sampai dengan terberat. Sanksi teringannya apa? Sanksi teringannya adalah teguran lisan. Sanksi terberatnya apa? Diberhentikan sebagai anggota dewan. Jadi tidak seperti yang Pak Fadil sampaikan bahwa ya sekedar ditegur, tidak. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, setiap laporan masuk di MKD diperiksa. Nah, sekarang ini sedang didalamin oleh tenaga ahli. Setelah itu apa yang disampaikan oleh tenaga ahli MKD kami rapatkan di pimpinan, kemudian dibawa pleno, diperiksa. Nah, nanti yang diperiksa pertama adalah pelapornya. Setelah itu saksi-saksinya, baru Pak Atria Dahlan yang kita periksa. Jadi Pak Atria Dahlan juga akan kita periksa dalam konteks laporan yang menyangkut beliau. Bagaimana keputusannya itu nanti setelah kita melihat fakta-fakta yang terjadi. Dimungkinkan kan tidak ada musyawarah antara pelapor dan terlapor, dimungkinkan juga. Oke. Seperti itu, Pak Padi. Oke. Ya, itu dari Bang Trimet. Saya mau kembali ke Mas Zainal. Mas Zainal, lalu kekebalan hukum para anggota Dewan yang terhormat ini bisa luntur oleh apa? Karena kalau saya baca di undang-undangnya, koreksi bila saya salah Mas Zainal, ada kemudian bila berkaitan dengan hak-hak sipil warga, ini kemudian bisa hilang kekebalannya. Nah, ini konteksnya lagi-lagi kita bicara konteks, karena tadi juga dibahas oleh Mas Zainal, tempatnya, konteks, substansinya seperti apa? Iya, kalau kita lihat secara bunyi peraturan ya, jelas pasal 251 kalau nggak salah, saya lupa gitu. 251 itu 251 atau 254 menjelaskan bahwa ada 3 kondisi itu bisa diingkari ya, tertangkap tangan, kejahatan yang ancamannya yang serius banget, dan kalau dia melakukan pidana khusus. Nah, tapi saya mau bilang begini, dalam konteks kepolisian barangkali sudah memutuskan sesuatu yang terlepas dari kita bisa perdebatkan, debatable ya. Saya sendiri mengatakan debatable, tapi kita bisa belajar banyak dari situ. Artinya apa? Saya ingin bayangkan begini, pesan saya, tolong kepolisian juga rasanya mungkin harus lebih wise ketika berhadapan dengan publik biasa. Ya, ketika kita tahu lah anggota DPR pasti punya hak imunitas karena undang-undang dasar yang menyebutkan itu ya, dan undang-undang menjelaskan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Tapi pada saat yang sama, tolong cara pandang yang kontekstual, yang konseptual, yang agak lebih detail itu juga diberikan kepada kalau pelanggarnya adalah masyarakat. Karena itu akan membuat orang merasa lebih ada semacam equality before the law gitu. Jadi ada semacam perlakuan yang lebih sama lah. Ya, karena sekarang kesannya kan agak berbeda gitu. Banyak orang yang mengatakan bahwa ya kalau masyarakat melakukan penghinaan, entah penghinaannya itu konteksnya juga berbeda, tapi tetap saja dibawa ke proses hukum yang itu berbeda dengan jabatan-jabatan publik tertentu. Itu satu. Yang kedua, yang saya bayangkan adalah kita selalu berharap pada MKD sebenarnya ya dalam proses-proses seperti ini. Kenapa? Karena
mohon maaf Pak Trimet, tapi saya ngelihatnya MKD punya catatan yang tidak terlalu baik menurut saya dalam konteks perjalanan bangsa ini dan semenjak MKD dibuat di Undang-Undang 17 itu. Kalau kita lihat misalnya dalam kasus yang agak serius bahkan, misalnya kalau Anda masih ingat status Setia Novanto misalnya, ya hukuman-hukuman itu nyaris sangat minim gitu, sangat lemah ya, baik dari pelanggaran hukum maupun dalam konteks etikanya. Artinya saya mau bilang begini, mungkin kita harus titip pesan yang kuat kepada MKD untuk sedikit menaikkan, bukan sedikit ya, lebih banyak barangkali menaikkan radar endusan pelanggaran hukum dan etiknya, supaya kemudian barangkali yang begini itu bisa dilihat baik-baik. Yang ketiga, saya bayangkan harusnya memang harus cermat betul, karena ini berkaitan dengan saya sudah mengatakan kalau berkaitan dengan tugas kewenangan itu selesai, clear. Kita mengatakan bahwa hampir seluruh negara di dunia yang menggunakan model adanya parlemen itu selalu ada perlindungan-perlindungan seperti ini kalau dalam konteks. Nah, pertanyaannya adalah apakah melakukan perkataan soal bahasa itu adalah merupakan bagian dari pekerjaannya sebagai anggota DPR atau tidak? Mempersoalkan bahasa itu adalah bagian dari anggota DPR atau tidak? Seperti yang saya bilang tadi, konteksnya kalau misalnya dia konteksnya sebenarnya adalah dia mempersoalkan, oh kenapa sih banyak banget orang daerah tertentu di kejaksaan, lalu dia menggunakan bahasa itu. Akhirnya rapat kejaksaan pakai bahasa tertentu misalnya, saya masih bisa menerima, ya itu sebagai bagian dari kewenangan, oh ada konteks besarnya yang dia mau jelaskan. Tapi kalau ujuk-ujuk tiba-tiba mempersoalkan bahasa, tentu harus dilihat betul apakah itu adalah bagian dari ranah kewenangan dari seorang anggota DPR. Ini yang keempat menurut saya juga serius. Saya bayangkan harusnya MKD itu harus melihat profiling. Ya, jadi secara keseluruhan, bukan hanya satu kasus per kasus. Memang kasus ini yang ada laporan. Tapi menurut saya dalam tingkat tertentu, Arteria Dahlan sebenarnya ini sudah melakukan berulang kali, gitu, dalam tanda kutip ya. Ada banyak sekali sebenarnya perbincangan publik yang dikaitkan dengan tata cara, bahasa, termasuk misalnya perlakuan dia terhadap Profesor Emil Salim misalnya ya. Jadi harusnya bisa dilihat bukan hanya sekedar kasus ini saja, tapi dilihat bahwa ada perilaku sebenarnya, ada cara bertingkah yang tidak terlalu baik misalnya, dan itu harusnya bisa masuk dalam konteks etik ya. Entah karena ini kasus di dalam kasus ini saja, tapi dilihat secara keseluruhan bahwa harus ada perbaikan dong. Anggota DPR kok bertingkahnya tidak menunjukkan sikap kehormatan ya, tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Kita berikan kesempatan MKD untuk mengcounter atau menjawab lah yang disampaikan oleh Mas Uceng tadi, Bang Trimet. Bahwa MKD itu bahkan BK, Badan Kehormatan Tempo Hari namanya, pernah memecat anggota dewan. Nah yang kedua, putusan-putusan MKD juga banyak yang bermanfaat bagi kepentingan DPR sendiri. Misalnya yang bersangkutan dipindahkan ke ke komisi lain, kemudian diskorsing, itu ada beberapa putusannya. Soal apa yang disampaikan tadi, bahwa DPR ini jangan diberikan kewenangan yang khusus, itu sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 3 kewenangan DPR itu saja, dia ruang lingkupnya hanya dibatasi dengan itu saja. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteksnya misalnya Komisi 3 sebatas pasangan kerjanya. Apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi itu udah substansinya, dan itu bagian yang kita periksa nanti. Setelah kita panggil Pak Arteria Dahlan, baru kita tahu dari beliau apa maksudnya menyampaikan jangan berbahasa Sunda seperti itu. Siapa tahu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Uceng tadi, dia dalam konteks itu. Siapa tahu dia juga menyampaikan itu karena dia pernah mendengar saja, ya. Oke, nah, baik. Kita juga harus ketahui setelah kita memanggil beliau nanti di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MKD. Seperti itu.
Oke, kita tunggu nanti pemanggilan yang akan dilakukan oleh MKD artinya kepada Arteria Dahlan. Terima kasih Bang Trimedia Panjaitan, Wakil Ketua MKD DPR RI, dan juga Mas Zainal Arifin Muchtar, pakar hukum tata negara, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu untuk semuanya. Selamat pagi. Salam sehat. Pagi.